table untuk site-nya ya. Jadi site itu ditempatkan di long lab berapa, kemudian powernya berapa, nanti itu yang kita imporkan di situ. Kemudian ini nanti keluar di sini ya datanya. Nah ini data site-nya nanti bisa keluar di sini. Kemudian ini transmitter parameter. Nah, nanti tadi kan kita masukkan site-nya ya. Nah ini tiap site itu nanti di sini muncul parameternya ya. Baik itu parameter transmitter, propagasinya seperti apa, sel parameternya seperti apa gitu ya. Muncul semua di sini. Nah ini nanti bisa kita setting sendiri atau kita menggunakan setting yang di atol. Ini parameter settingnya, double klik transmitter. Ini nanti semua petunjuknya bisa kamu ikutin ya. Kemudian, nah ini kan muncul ya, misalnya set 0 itu punya 3 transmitter ya, karena dia 3 sektor kan. Set 1, 01, 02, 03. Kemudian ini antenanya, kemudian ketinggiannya 32, azimutnya dari antenanya, kemudian nanti kita lihat, kalian bisa lihat. Kemudian, nah ini kalau sudah muncul di petanya nanti gini ya. Jadi misalnya ini adalah site ke-23, terdiri dari 3 sektor ya, site 231, 230, 23 ya, kalau 0, 1 di sini 2 ya. Nanti akan muncul seperti ini di peta. Nah, kalau ini adalah propagation modelnya, berarti Okumura ini yang bisa kita pilih sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan nanti. Kemudian, nah ini di sini ya, default. Jadi kita bisa pakai default. Silakan ini kok jadi keluar masuk. Nah, modelnya ini bisa di sini ya. Kemudian fresh frequency band-nya kita bisa atur di parameter ya, di yang sebelah kiri tadi. Ini nanti muncul. Kemudian ini sel parameter ya. Sel parameter itu terdiri dari frekuensi band, ya, physical ID-nya, SSID. Nah, ini adalah parameter yang di sel parameter. Kemudian sel setting, yaitu sama, kita bisa di transmitter, berarti di yang kiri tadi, yang di bawah tadi ya, di network ya, kita bisa setting open table atau kita bisa masukkan data yang sudah jadi impor tadi ya. Kemudian ini nanti akan keluar di peta tadi ya. Nah ini MIMO pada LTE, itu bisa dibaca sendiri ya bagaimana setting MIMO-nya. Ini tadi klik ya, number of antenanya tadi bisa dilihat setelah kita setting. Nah ini caranya setting. Nah, LTE UE kategoris untuk support yang 20 mega. Ya, itu. Nah, kalau kita pakai 64 2x2, nah ininya ya. Kita kan pengklasifikasinya kelas 1, kelas 2 seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya di teori. Nah, ini semua sudah ada parameternya di atol. Kemudian untuk coverage prediction, nah itu caranya nanti create new prediction. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini prediksinya, nanti semakin jauh pasti semakin coveragenya semakin jelek ya. Ya. Nah, ini nanti digambarkan berdasarkan warna, parameter warna. Ini nanti warna-warna pun kita bolak-balik bisa.
Nah, ini adalah computation zone. Kalau kita mau mengzona ya, kita mau ambil ini aja, kita pakai computation zone, atau kita komputasi semua juga bisa. Kemudian ini neighbor allocation ya, jadi untuk cell planning itu ada yang kita sebut sebagai neighbor allocation. Jadi tiap sel, tiap site itu nanti akan terdiri dari sel-sel ya. Nah, itu punya kode tersendiri yang kita namakan sebagai physical cell ID ya. Physical cell identity. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa misalnya si A, tetangganya siapa saja. Nah, itu sebenarnya bisa kita setting atau otomatis yang Apple untuk men-setting. Karena untuk men-setting dari penomoran tetangganya itu ada ini ya, ada ketentuan-ketentuan khusus. Ya, jadi supaya apa? Supaya nggak ada interferensi memberikan physical cell identity, bisa jadi nanti ada interferensi karena frekuensinya sama seperti itu ya. Ingat bahwa LTE itu kan dia satu ya. Jadi frekuensi ininya kan cuma satu. Radiusnya kan sama dengan satu, sehingga benar-benar kita harus menentukan physical ID cell identity-nya itu harus betul, gitu ya. Biasanya yang paling mudah kalau kita sudah menggunakan atol ya sudah kita otomatis aja, atol yang akan menentukan. Nah, ini physical cell identity ya, misalnya ini A berapa ini? Set A, set B, nah ini A1, A3, A2. Nah, ini tetangganya yang mana gitu ya, targetnya yang mana. Kalau source-nya A1 berarti targetnya adalah A2. Gitu ya, jadi nggak boleh berdekatan. Gitu ya, jadi nggak boleh ini dekat ini dengan ini harus ini. Kalau enggak nanti tabrakan interferensi gitu ya. Nah, ini kalau manual itu kita bisa memasukkan manual ya, menggunakan open tabel atau otomatis gitu ya. Yang paling enak ya otomatis aja. Kalau otomatis nanti dia otomatis akan memberikan sel identity tetangga-tetangganya. Ya, nah ini nanti otomatis ya, sehingga nanti menghindari interferensi tadi. Nanti ini silakan dibaca lagi ya. Kemudian ini tadi yang otomatis ya, frekuensi allocation-nya tadi, frekuensinya itu nanti otomatis ya, tiap sel site-nya tadi, ini antena ini dia punya frekuensi yang tersendiri supaya nggak tabrakan ya. Kalau ini dan ini frekuensinya sama bisa jadi interference seperti itu. Ini tadi, nah ini tadi ID-nya PCI planning. Kalau di LTE kita menggunakan istilah PCI, Physical Layer Cell Identity atau PCI ya. Kalau di 3G nanti istilahnya beda lagi ya. Kalau di 3G itu menggunakan code ya, menggunakan code. Nah, kalau di LTE itu menggunakan PCI. Jadi nanti di sini misalnya kita menggunakan 3 different ya identity dari 0 sampai 3, maka SS-nya itu akan dibagi lagi grupnya menjadi 168 different sequence. Dari 168 ya dengan 3 physical layer, maka ada 504 physical layer identity gitu ya. 3 tadi kan ini ya, physical layer-nya kita bikin 3,
physical mode-nya kan 3, karena ini 3 ya. Kemudian karena sinyalnya adalah 168 tadi sekuen, berarti kita bisa memberikan 504 ya, sampai 504 physical layer identity penomorannya ya. Nah, ini dia di grup jadi 3 dari 3 ya. Kemudian nah ini dari ini bisa kita acak di sini untuk penomorannya. Nah, ini kalau keliru dengan tetangganya itu berdekatan ya, bisa jadi nanti ya. Dan ini ke sini itu biasanya 3. Jadi antara ini ke sini itu 3, harus 3. Ringnya 3. Gitu ya. Ini ke sini 3, minimum 3. Bedanya itu minimum 3. Itu aturannya. Contoh, dia ada 504, berarti we use 0 sampai 443 untuk 148 site. Ya, berarti 44 sampai 503 untuk physical planning untuk 20 site. Nah, ini yang manual tadi ya. Kalau manual berarti kita harus memasukkan sendiri. Yang paling enak ya otomatis tadi ya. Otomatis berarti nanti yang mengatur pentabelannya tadi, yang mengatur adalah atolnya. Ini physical allocation-nya gitu. Ya. Ini adalah langkah-langkah untuk penggunaan atol ya secara dasar. Nah, di mana ini di drive itu sudah saya berikan ada modul ya. Modul RF planning. Bisa kamu ambil di situ ya. Nah, silahkan nanti diikuti. Jadi itu tadi kita setting dulu ya. Setting dulu projection-nya ya. Jadi kita tempatkan di mana tadi? 84 ya. 84 ini tadi untuk apa? Untuk menentukan Indonesia ya. Ini lokasi Indonesia berarti zonanya berapa? 49. 49 yang mana? Zonanya 49. 49S ya. 49S. WGS 49S. Itu ya. Oke. Kemudian ini main XX ya, sudah ya. Displaynya berapa tadi? Kalau dilihat displaynya displaynya berarti WGS 84 ya. Displaynya WGS 84. Berarti ini WGS 84. Oke, ini pakai yang min XX. Nah, sudah berarti ini lokasi kita ini sudah di belahan bumi
Indonesia ya. Kemudian kalau sudah import. Nah, import apa? Import tadi peta. Bentar, peta saya di mana ya? Data impor. Bentar saya data impor ya. Ya, ini ya. Pertama, masukkan ini tuh dulu sudah ya. Bisa dilihat ya. Yang kelihatan apa sekarang? Halo? Halo? Atolnya kelihatan ya? Kelihatan. Oh ya. Tapi masih putih gitu. Apa benar? Oh iya, kan belum dimasukkan petanya. Oh iya, saya akan. Bisa sambil kalian coba-coba ya. File impor. Bentar, data peta. Mana peta saya ya? Sini kan. Transmitter. Jawa. Bentar, peta Jawa saya taruh mana ya? Ada. Kita masukkan vektor import clutter vektor ya, index vektor ya. Oke. Nah, ini digital terrainnya tadi yang ketinggian tadi ya, ini sudah masuk semua untuk Pulau Jawa. Kemudian setelah itu kita masukkan apa? LTE parameter. Ya, klik, tinggal klik gitu. Sudah download modulnya ya yang di Atol. Sudah download modul yang di Atol? Sudah? Kenapa Iman? Kok ketinggalan? Ketinggalan yang di mana?
Kamu buka yang di ini aja. Sudah ada di modul saya. Di modul saya di Drive itu ada, bisa dipakai. Kalau ketinggalan. Modul sebentar. Modul saya, modul. Kasih seluler. Oke. Nah, ini. Diikuti modul yang ini ya. Nanti datanya semua pakai yang sudah saya berikan. Sudah bisa menampilkan peta semua.